Karena tambang itu semua Kalimantan, Pak. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, nggak ada di Jawa, Pak. Ini gimana kita? Kalau memang serius memberikan keadilan, ya keadilan itu harus berkeadilan. Jangan hanya adil dari sisi elit, itu yang pertama. Ya, yang saya hormati, ini bertanya setelah Pak Haris nanya sudah dibawa semua oleh Pak Haris dari Borong. Jadi yang dari bab lain-lainnya nih saya nanya tentang IKN Pak, sama tadi apa namanya Mas Elon itu sebetulnya. Ya, ya karena sudah sampai Pak Haris, cuman pertanyaan saya Pak, sampai saat ini saya nggak mengatakan apa ya batal atau belum jadi ya, belum terrealisirnya investasi Elon Musk misalnya di EKN, dan juga beberapa calon investor dari luar negeri yang dibilang kakap dan sudah banyak diberitakan di media itu kan menunjukkan ada sesuatu yang menurut saya sangat substansial, sangat mendasar. Tentu dari berbagai hal. Ya tentu Pak Menteri bisa secara terbuka, kalau nggak terbuka secara objektif lah menyampaikan hambatan-hambatannya apa. Mungkin selain terkait dengan soal apa namanya perizinan, soal prosedur, soal macam-macam, juga terkait dengan prospek IKN itu sendiri. Dan juga apakah calon investor dalam negeri yang juga sudah diberitakan di media itu dengan konsorsiumnya misalnya, itu juga mau ada realisasi atau nanti juga hanya ada di berita-berita saja gitu. Saya nggak nyebutkan lah, saya kira kita semua kan sudah tahu. Itu pertanyaan saya. Dan yang terakhir kan dari tim ekonominya kalau nggak salah ya, Presiden terpilih hanya akan mengalokasikan 16 T per tahun untuk IKN. Ya kalau nggak salah begitu yang saya baca di media, sehingga butuh waktu 25-30 tahun untuk menjadikan IKN itu benar-benar layak dan menjadi ibu kota yang ya sesuai harapan gitu. Jadi sisi lain tadi sudah disampaikan oleh Pak Haris juga, ya bukannya berinvestasi dengan mobil listriknya atau apa namanya Teslanya itu, Elon Musk malah datang ke sini bawa Starlink yang kita tahu sudah dikritisi lah di beberapa kali rapat ini dengan beberapa kementerian ya yang itu nilai investasinya sesungguhnya realnya berapa, ada apa enggak, dan belum apalagi kalau kita bicara soal kaitan dengan serapan tenaga kerja dan di sisi lain ancaman bagi BUMN kita. Dan salah satu PR terbesar kita kan ya ini tentu yang pintu yang paling efektif untuk serapan tenaga kerja kan Kementerian Pak Bahlil ini ya salah satunya melalui pintu investasi. Indonesia saat ini punya surplus demografi, tapi surplus demografi ini bisa menjadi benefit, tapi di sisi lain kalau kita tidak bisa mengelolanya menjadi beban. Dan sudah kita juga baca di media 10 juta Gen Z yang menganggur. Ini tentu tantangan atau PR buat kita bersama, juga termasuk PR dari Kementerian Pak Bahlil. Ya, kemudian kondisi lapangan Pak, ini memang ada curhatan-curhatan. Di sisi lain memang saat ini dengan mekanisme perizinan OSS dan sebagainya, teman-teman ya pelaku-pelaku usaha menengah ke bawah nih yang banyak berinteraksi dengan saya merasakan beberapa kemudahan. Tapi di sisi lain juga ada beberapa tambahan kesulitan termasuk beban biaya yang cukup mahal. Misalnya kalau dulu orang yang cukup ngurus IMB Pak, sekarang ada SLF dan harus pakai konsultan, dan itu mahal Pak biayanya, harus pakai konsultan. Nah ini beberapa keluhan, curhatan yang saya sampaikan kepada Pak Menteri. Yang terakhir yang menjadi tema utama kita kali ini soal realisasi investasi. Ini apa saya salah baca atau gimana Pak? Mungkin bisa dilihat di halaman 2. Target realisasi investasi 2020-2024.
Atas arahan Presiden Jokowi dan harapan datangnya investasi berkualitas, target investasi ditingkatkan 2021 menjadi 900 T, 2022 menjadi 1.200, 2023 menjadi 1.400. Sementara di sini Bapak sampaikan nomor 1, nilai realisasi penanaman modal 2023 misalnya. Kalau targetnya di situ kan 1.400. Di situ kan realisasinya cuma 1099,8 T. Ya. Berarti kan nggak mencapai target, Pak. Tapi di halaman yang ketiga, ini di grafik itu kebalikannya, ya. Target Renstra-nya yang 1099,8 ini kan kayaknya yang lebih tebal nih capaiannya ya, berarti yang di atas nih, yang lebih tebal itu grafiknya itu. Capaiannya 1418,9. Nah ini yang benar yang mana nih Pak? Nanti mohon dijawab. Jadi antara halaman 2 dengan halaman 3. Ya, saya kira itu Pak Pimpinan yang baru berulang tahun 2 hari yang lalu. Semoga diberi keberkahan, kesehatan. Amin. Ya, dan selalu sukses. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Setiap apapun doanya, penutupnya amin. Aminnya di situ Pak Menteri. Silakan Pak Deddy Sitorus. Terima kasih pimpinan. Ini kita udah lama nggak ketemu Pak Menteri, ini lebih sering lihat dia di TV kita. Ya Pak Menteri ya. Ini lagi rame soal tambang-tambang untuk ormas ini. Saya tidak pada posisi menentang, apalagi karena itu sudah janji Presiden untuk memberikan konsesi tambang ke ormas keagamaan. Dan sejauh ini yang saya tahu, NU sudah menerima dengan baik. Saya kira itu kita patut apresiasi. Meskipun organisasi keamanan lain menolak cenderung. Ya, saya nggak tahu, Muhammadiyah katanya masih mikir-mikir, walaupun di publik kita sudah mendengar cenderung ke arah menolak. Nah, saya ingin sampaikan di sini benar apa yang dikatakan oleh PGI dan KWI, karena sebenarnya untuk ormas agama yang ngurusin jalan ke surga itu mereka lebih penting bagaimana bisa dapat izin bangun rumah ibadah Pak daripada dapat konsesi tambang, karena itu masih persoalan yang mendasar bagi kita. Pertanyaan saya adalah kalau melihat argumen Pak Menteri bahwa apa salahnya kita memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan yang sudah berjuang untuk Republik. Kemudian saya terpikir Pak, kan banyak pihak lain yang berjuang dan berdarah-darah untuk kemerdekaan kita. Di mana Legiun Veteran Republik Indonesia di sana Pak, yang sampai hari ini nggak dapat bulanan Pak. Mereka menderita ya. Kenapa Mas? Ya nggak ada yang perhatiin Pak, mereka yang juga langsung berdarah-darah untuk Republik ini Pak. Ya anak cucu para pahlawan kita, di mana hak mereka terhadap sumber daya alam itu. Juga masyarakat di pinggiran tambang itu Pak, kapan akan dihargain hak mereka juga untuk menikmati kekayaan alam itu Pak. Apakah hanya karena ormas-ormas keagamaan ini quote and quote dia nggak berjasa dan kemudian juga katakanlah dalam konteks politik memang itu diperlukan. Tetapi keadilan yang paling mendasar itu dibutuhkan orang-orang di sekitar tambang, Pak. Masyarakat adat, penduduk asli, di mana hak mereka, Pak? Mereka yang berdiam dari ribuan tahun di Republik itu, di dapil saya Kalimantan Utara sana, ratusan kapal tiap hari ada di laut, memindahkan batu bara untuk diekspor keluar. Mereka cuma gigit jari Pak. Jangankan tambang, tanah mereka pun diambilin untuk yang namanya plasma dan inting, sampai sekarang konflik semua Pak. Gimana Menteri Investasi memikirkan keadilan substansif seperti ini Pak, distribusi keadilan itu. Jadi saya berharap kalau memang negara mau bayar utang sama rakyatnya yang sudah berjuang, karena kemerdekaan kita ini kan hasil perjuangan semua orang Pak. Bagaimana dengan ormas, OKP dan sebagainya yang sudah lama ada misalnya. Ini kan harus dipikirkan juga Pak. Terutama masyarakat pribumi asli di sana Pak. Bukan masyarakat pribumi, masyarakat setempat. Indigenous people. Banyak organisasi adat di Kalimantan Pak. Hampir semua desa, kecamatan itu ada lembaga adatnya Pak. Kapan mereka mendapatkan
remah-remah kekayaan alam kita ini, Pak. Karena tambang itu semua Kalimantan, Pak. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, nggak ada di Jawa, Pak. Ini gimana kita? Kalau memang serius memberikan keadilan, ya keadilan itu harus berkeadilan. Jangan hanya adil dari sisi elit, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa sejauh ini mantra kita terhadap investasi itu, dia seolah-olah menjadi katakanlah tulang punggung pembangunan kita, Pak. No. Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan bahwa kekayaan alam kita itu atau ekonomi kita itu untuk kita, Pak. Saya pernah bertanya, sebenarnya berapa banyak sih tenaga kerja yang diambil oleh para investor itu? Berapa banyak? Yang kita tahu kalau bicara data statistik, 96% tenaga kerja kita itu diserap oleh UMKM, Pak. Bukan oleh investasi, yang ribuan triliun itu, enggak. UMKM. Lalu gimana kita, Pak, di situ, Pak? Saya dari awal mengingatkan Pak Menteri bahwa sumber daya alam itu adalah modal dasar pembangunan kita, Pak. Bukan komoditas yang kita jual untuk generasi hari ini. Uang kekayaan alam itu kita pinjam dari anak cucu kita kok, Pak. Bukan hak kita untuk diumbar-umbar. Saya kira, saya nggak tahu filosofi seperti ini apakah masih pernah terpikirkan oleh kita. Yang ketiga soal Starlink. Kalau bisik-bisik yang saya terima itu cuma buat ngerame-ramein World Water Forum. Kehendak untuk menjadikan itu benar-benar internationally recognized. Tapi untuk menghadirkan Elon Musk, kita harus membuka. Starlink itu menguasai dan nanti akan menghegemoni yang namanya industri seluler kita, Pak. Sekarang mungkin belum, tapi rapidly itu akan ke sana arahnya. Padahal yang namanya Telkom, Telkomsel, Indosat dan sebagainya itu sudah berjuang berdarah-darah, Pak. Telkomsel harus investasi di satelit. Sekarang ada orang kaya yang kerjanya hanya itu, dia bikin satelit low orbit, seluruh wilayah kita terbuka untuk dia without due process. Lalu apakah nanti Starlink ini bisa memberikan yang namanya dividen pajak yang lebih besar daripada Telkom dan Telkomsel kalau mereka bangkrut? Bisa nggak Starlink mempekerjakan anak-anak Indonesia lebih banyak daripada Telkom, Telkomsel dan Indosat? Kalau untuk rural areas, Pak, remote areas, saya sepakat Starlink, Pak. Saya pun sudah pasang hampir 20 titik dengan biaya pribadi di dapil saya. Tapi kalau itu kemudian mengurangi kemampuan operator Telkomsel kita, notabene-nya BUMN, kita kan harus mikir dulu, Pak. Mau kemana arahnya? Belum lagi dari sisi national security, Pak. Sekarang okelah bahwa mereka belum secanggih yang fiber optik, tapi lama-lama akan ke sana, Pak. Saya betul-betul heran mendengar pernyataan menteri senior kita yang bilang, kalau lu nggak inovasi ya biarin mati lu sendiri. Kok begitu mikirin bangsa ini? Kalau gitu buka aja semua biar manufaktur kita hancur, Pak. Silakan asing ambil aja ini republik. Saya nggak terima itu pernyataan, Pak. Apakah kita apple to apple bersaing dengan Elon Musk? Enggak, Pak. Kita ini negara, BUMN punya persoalan sendiri, punya tanggung jawab sendiri. Ini menurut saya masalah yang serius, Pak. Kalau begitulah cara pandang menteri senior kita, Pak, di mana kedaulatan kita? Di mana dignity kita sebagai bangsa? Ini kan ngawur kalau menurut saya. Lalu saya melihat target investasi, Pak. Ini saya bangga sama Pak Bahlil karena investasi di luar Jawa meningkat terus. Ya, komitmen terhadap luar Jawa itu bagus. 48,3 tahun 2020, sekarang 51,7. But ada tapinya, Pak. Bagi saya itu berarti hampir semua investor ini hanya mengejar sumber daya alam kita. Benar enggak? Bahwa mayoritas daripada investasi ini hanya untuk mengeruk kekayaan alam kita. Itu kenapa mereka lari. Dan sejauh mana implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, kasih kami angkanya, Pak.
Bagaimana peningkatan misalnya ketimpangan di daerah itu memang terjawab dengan investasi di luar Jawa itu, Pak. Atau yang justru masif adalah kerusakan lingkungan dan konflik-konflik agraria, konflik-konflik akses terhadap tanah. Supaya kebanggaan kita sempurna nih Pak sama Kementerian Investasi, bahwa sudah mulai bergeser dari Jawa ke luar Jawa. Tapi kita mau yang di luar Jawa itu tidak menyisakan penderitaan juga gitu. Apakah dengan banyaknya investasi di luar Jawa otomatis buat sejahtera, otomatis membuat economic scale-nya meningkat, pendapatan daerahnya bertambah. Ini kan nggak bisa hanya melihat ini investasi, yang lain urusan yang lain, nggak bisa Pak. Ini kan saya mohon Pak Menteri, katanya saya tahu kan Pak Menteri juga aktivis dan sangat kuat, apalagi berasal dari luar daerah. Kami mau distribusi keadilan itu yang benar-benar Pak, bukan distribusi keadilan di atas kertas. Sumber daya alam itu akan habis pada waktunya. Ketika nikel habis di Halmahera di Maluku sana, apa yang tersisa buat mereka? Apa sih yang tersisa? Kecuali kolam-kolam menganga sebesar itu, yang nggak bisa buat bertani, nggak bisa buat apapun. Environmental cost-nya dihitung nggak? How to recover that big holes everywhere in that islands. Kita hitung nggak? Ini menurut saya mungkin bukan tanggung jawab Bapak, tapi sebagai sebuah rezim saya kira harus mikirin itu Pak. Tanggung jawab sosial kita ke depan. Lalu yang kelima ya, sorry, mohon maaf Pak Menteri, kita lama nggak ketemu, jadi aku curhatnya di sini karena salah Pak Menteri sendiri. Lalu ini target investasinya kenaikannya kecil Pak, ya dari berapa ini 1.650 ke 1.800 sampai 1.300. Apakah belum ada gambaran dari Kementerian Investasi terhadap eskalasi peningkatan potensi investasi di IKN Pak? Ini kenaikan 300 ini bayangannya Kementerian Investasi akan didapat dari mana Pak? Karena saya melihat, jujur aja yang saya dengar, bahwa IKN tidak lagi menjadi target prioritas nomor 1 dari pemerintahan mendatang. So, seperti janji Presiden sebelumnya bahwa IKN ini majoritinya akan datang dari investor asing, kan harus dikebut Pak. Otherwise, APBN lagi. Atau utang baru. Nah ini kan perlu kami dengar juga Pak. Apakah target investasi IKN masuk dalam rencana kerja pemerintah 2025 ini yang menargetkan 1.800 sampai 1.900 triliun untuk investasi. Apakah investasi IKN itu masuk ke dalam itu? Lalu yang terakhir sekali, mohon maaf pimpinan karena sedang berulang tahun saya lama-lamain, paling nanti tinggal disalam aja. Ini soal Gini ratio. Bapak di sini membandingkan antara peningkatan investasi dengan Gini ratio. Apakah ini hitungan yang di luar dari khusus kepada dampak investasi kenaikan Gini ratio itu atau akumulatif dari seluruh faktor-faktor ekonomi kita? Ya, karena kan kalau ditaruh di sini asumsi saya bahwa itu adalah impact daripada kenaikan investasi. Nah, atau kalau tidak apakah dia merupakan agregat dari seluruh komponen yang ada gitu Pak Menteri. Nah, saya kira itu saja Pak Menteri. Terima kasih pimpinan yang berulang tahun. Mudah-mudahan semuanya diperbanyak kecuali istri ya Pak Ketua ya. Yang lain boleh banyak. Terima kasih Pak Menteri dan jajaran.